kabarnya? Berjumpa kembali dengan video Ibu kali ini yang akan kita lanjutkan pada tema 7 tentangnya indahnya keberagaman di negeriku. Pada saat ini kita akan masuk ke subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, bagi anak-anak yang sudah membaca materi ataupun catatan yang sudah di-share, tentunya anak-anak sudah tahu ya apa yang akan kita bahas. Nah, pertama coba anak-anak perhatikan dulu teks di sebelah Ibu berikut ini. Silakan dibaca beberapa saat. Nah, dalam teks tersebut banyak sekali termuat informasi-informasi penting yang bisa anak-anak dapatkan ketika membaca teks tersebut. Nah, dari teks tadi ada beberapa informasi yang bisa kita ambil. Salah satunya, pertama, Indonesia terdiri dari 1331 suku bangsa. Nah, itu informasi yang disampaikan di dalam teks tersebut. Nah, informasi yang ada pada teks itu yang kita namakan dengan informasi tersurat, ya. Jadi informasi tersurat itu maksudnya informasi yang tertulis secara jelas di dalam sebuah teks. Nah, untuk menemukan informasi, tentunya kita harus membaca teks itu dengan cermat, dengan teliti maksudnya. Jadi informasi itu bisa kita ambil, yang bagian penting atau informasi intinya itu kita bisa ambil dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Tentunya anak-anak sudah tahu apa itu kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu biasanya terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Tentunya anak-anak ingat ya materi kita sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gagasan utama dan apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas. Nah, baik, Ibu nggak akan menjelaskan itu lagi, tetapi kan ada beberapa paragraf di mana gagasan utamanya kita bisa temukan di awal paragraf. Biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Ada juga yang kita temukan gagasan utamanya itu di akhir paragraf atau paragraf induktif, atau di awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran, atau bisa juga kita temukan gagasan utamanya itu di seluruh bagian paragraf. Itu namanya paragraf narasi atau deskripsi. Nah, itu kira-kira beberapa bentuk paragraf-paragraf berdasarkan temuan gagasan utamanya. Nah, tujuannya kalau kita sudah mencari tahu apa informasi penting, di mana letaknya, kalimat utamanya apa, gagasan pokoknya apa, kita bisa mengambil inti informasi yang disampaikan dalam sebuah teks. Dengan tujuan kita bisa lebih paham apa informasi penting, intisari yang disampaikan dalam sebuah pembahasan dalam teks, dan kita bisa menjelaskannya dengan menggunakan kalimat kita sendiri atau bahasa kita sendiri. Baik anak-anak, kita sudah sama-sama mengetahui kalau di Indonesia itu banyak sekali keberagaman, mulai dari suku bangsa, bahasa daerah, ciri-ciri fisik atau ras, agama, bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, kebiasaannya, budayanya, dan lain-lainnya. Banyak sekali keberagaman yang dapat kita temui di negara kita ini. Nah, coba anak-anak amati beberapa alat transportasi yang biasa digunakan beberapa masyarakat Indonesia, seperti di gambar sebelah Ibu. Dari gambar alat transportasi yang biasanya kita jumpai di daerah-daerah pedesaan, ya, seperti bendi, pedati, ataupun alat transportasi tradisional lainnya, itu banyak menggunakan tenaga binatang. Nah, pertama kamu amati adalah bendi, ya. Bendi itu memanfaatkan tenaga yang memanfaatkan hewan kuda. Nah, apa yang terjadi ketika kuda menarik bendi, ataupun apa yang terjadi ketika kerbau menarik pedati? Anak-anak Ibu amati baik-baik apa yang terjadi setelah bendi ataupun pedati ditarik oleh kuda atau kerbau. Dan Ibu minta anak-anak coba juga mempraktekkan beberapa hal, seperti coba anak-anak dorong kursi belajar atau meja belajarnya dan tarik lagi kursi atau meja belajarnya. Apa yang akan terjadi? Anak-anak juga bisa angkat tas sekolah kamu, kemudian letakkan kembali ke mejanya. Atau anak-anak ambil selembar kertas,
Kemudian anak-anak remukan apa yang terjadi pada kertas tersebut. Nah, setelah hal-hal tersebut kalian praktekkan di rumah, dapat kita ambil kesimpulan ya, atau kita dapat mengetahui bahwa kursi ataupun meja yang kita dorong atau tarik tadi akan bergeser. Nah, itu disebabkan oleh gaya. Adapun aktivitas seperti anak-anak mengangkat tas sekolah kemudian meletakkannya kembali, tasnya akan terangkat, itu juga disebabkan oleh gaya. Dan aktivitas terakhir, lembaran kertas yang tadinya bentuknya lembaran kemudian kita remukan, kemudian bentuknya berubah, itu juga disebabkan oleh gaya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gaya tersebut? Ada yang sudah tahu? Oke, gaya adalah dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak ataupun berubah bentuk. Nah, gaya ini juga banyak sekali bentuk-bentuk lainnya. Pertama ada gaya otot ya, gaya yang dihasilkan dengan otot manusia ataupun bisa jadi hewan. Nah, contohnya apa? Seperti kita menarik atau mendorong pintu ataupun menarik atau mendorong meja yang seperti sudah anak-anak praktekkan sebelumnya. Ataupun gaya gesek ya, gaya yang terjadi apabila dua permukaan benda bersentuhan ya. Sama seperti ada juga mungkin anak-anak pernah jalan ya, sol sepatunya malas ngangkat terus digesek-gesekkan ke lantai, itu juga akan menimbulkan gaya gesek. Atau kita menggosok-gosokkan tangan, itu juga akan menimbulkan gaya gesek. Kemudian ada gaya magnet ya. Gaya ini ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dua potong magnet. Contohnya tarikan paku, ketika kita dekatkan dengan magnet maka paku akan tertarik. Lalu gaya berikutnya juga ada gaya gravitasi. Nah, mungkin ini agak baru kalian dengar, tapi mungkin juga sudah pernah anak-anak dengar ya. Dimana gaya gravitasi ini ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya, buah ataupun daun jatuh dengan sendirinya ke tanah atau ke permukaan bumi. Itu disebabkan adanya gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bumi. Kemudian ada gaya listrik ya, gaya yang terjadi karena adanya aliran muatan listrik. Contohnya apa? Misalnya kipas, kita hubungkan ke sumber energi listrik, kipas akan bergerak. Itu terjadi jika adanya gaya listrik. Kemudian ada lagi gaya pegas. Nah, gaya ini timbul karena adanya karet ataupun pegas yang direnggangkan kemudian dilepas. Nah, itu akan menimbulkan gaya pegas. Contohnya, ketika kita bermain panahan, ya, itu menggunakan karet. Ditarik karetnya, kemudian akan muncullah gaya pegas. Atau anak-anak pernah main trampolin, ya, loncat-loncat, kemudian badannya akan mental atau mantul-mantul. Nah, itu juga diakibatkan adanya gaya pegas. Coba sekarang dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak coba tentukan gaya apakah yang terjadi pada gambar-gambar berikut. Silahkan anak tentukan di rumah. Dan coba diamati baik-baik gambarnya dan itu gaya apa. Amati gambarnya dan tebak itu gaya apa. Oke, silahkan dicoba. Nah, setelah tadi anak-anak berlatih untuk menentukan gaya yang terjadi pada aktivitas sehari-hari, tentu anak-anak akan semakin paham apa saja gaya-gaya yang muncul ataupun yang pernah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita tahu salah satu keberagaman di Indonesia ini adalah suku bangsa ya. Seperti suku Papua yang mayoritasnya berada di Pulau Papua. Sekarang ayo kita lebih mengenal apa sih salah satu budaya Papua, yaitu lagu daerahnya. Ada yang sudah tahu apa lagu daerah yang paling terkenal dari tanah Papua? Ya, benar sekali. Apuse. Nah, sekarang coba perhatikan lirik lagu Apuse di sebelah Ibu. Mungkin ada juga yang sudah hafal ya. Nah, lirik lagu ini menceritakan kisah perpisahan seorang kakek dan nenek dengan cucunya. Jadi si cucunya ini merantau ke negeri seberang. Nah, jadi diciptakanlah lagu ini untuk menyampaikan kisah yang dialami oleh cucunya itu. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana cara menyanyikan lagu Apuse. Tolong anak-anak perhatikan nada-nada yang ada dalam lagu ini dan tempo yang digunakan dalam lagu ini. Silahkan diikuti. Apuse kokondao yarabe sorendoreri buflenso baninema
lagu, baik itu lagu nasional ataupun lagu daerah, kita harus tetap memperhatikan tinggi rendahnya nada, kemudian tempo-tempo lagu yang digunakan dalam lagu tersebut. Untuk menuliskan nada, kita dapat menggunakan notasi. Nah, notasi itu ada dua macam, ada notasi angka dan ada notasi balok. Nah, perhatikan contoh notasi angka yang ada di sebelah ibu berikut. Seperti pelajaran kita sebelumnya, anak-anak pasti sudah mengenal 7 buah nada lagu, ya. Kemudian nada-nadanya apa? Ada nada rendah, ada nada sedang, dan ada nada tinggi. Anak-anak perhatikan di sebelah ibu, ya. Nada rendah biasanya disimbolkan dengan titik di bawah not angkanya, nada sedang tanpa ada tanda titik, dan nada tinggi ditandakan dengan titik di atas simbol atau not angkanya. Susunan angkanya semakin ke kanan, maka nadanya akan semakin tinggi. Nah, ini adalah contoh notasi balok, ya. Notasi balok dan dengan not penuh, menggunakan not penuh. Kemudian kalau letak notnya semakin ke atas, maka bunyi nadanya akan semakin tinggi. Nah, begitu kira-kira. Nah, hal lainnya yang perlu kita perhatikan dalam sebuah lagu itu adalah tempo. Ini tidak kalah penting, ya. Dan tentunya anak-anak sudah tahu kalau tempo itu dikelompokkan menjadi 3. Ada tempo lambat, ada tempo sedang, dan ada juga tempo cepat. Nah, ibu harap anak-anak bisa berlatih menyanyikan lagu Apuse dengan nada dan tempo yang tepat di rumah. Semangat ya latihan nyanyinya. Oke, baik anak-anak, kira-kira ada yang pernah bertanya nggak sih, kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali suku-suku bangsanya? Ya, sampai tadi jumlahnya 1331 suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, baik, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat besar, terdiri dari 34 provinsi. Nah, dengan memiliki ribuan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Nah, hal inilah yang mempengaruhi keberagaman-keberagaman yang terdapat di Indonesia. Nah, berikut hal-hal lainnya yang juga mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Yang pertama, bisa terjadi karena letak strategis wilayah Indonesia, ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan juga dia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga wilayah Indonesia ini adalah wilayah persilangan strategis. Jadi menjadikan tempat persinggahan bagi pedagang-pedagang luar singgah di Indonesia, bisa dalam jangka waktu lama, kemudian ada yang menikah, kawin, dan mengakibatkan keberagaman ras dan ciri-ciri fisik, dan juga membawa kepercayaan dan mengakibatkan perbedaan atau keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, faktor lainnya yang menyebabkan keberagaman di Indonesia itu bisa jadi karena kondisi negara yang kepulauan, terpisah-pisah, terpencil-pencil. Sehingga setiap penduduk setiap pulau itu memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda. Maka mengakibatkan terjadinya perbedaan budaya, suku, bahasa, dan kebiasaan lainnya. Faktor berikutnya bisa juga terjadi karena perbedaan kondisi alam. Ya, ada yang alamnya kondisinya pegunungan, pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, itu juga mengakibatkan berbagai macam kegiatan masyarakat yang berbeda-beda, ya, terutama ke arah kegiatan ekonominya. Kemudian juga ada faktor keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan transportasi dan komunikasi itu membawa hubungan masyarakat dari daerah satu ke daerah lainnya akan lebih mudah terkoneksi, dan itu membuat perkembangan menjadi lebih cepat maju, dan itu juga menjadi penentu terjadinya keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian bisa juga sikap penerimaan masyarakat terhadap hal-hal baru. Nah, kadang ada yang suatu wilayah masyarakatnya masih tertutup, ya, tidak bisa dengan mudah menerima hal-hal baru yang datang dari luar. Ada juga masyarakat yang begitu welcome sekali atau menerima segala perubahan, sehingga dengan sikap yang berbeda ini juga mengakibatkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, begitulah kira-kira hal ataupun faktor yang menyebabkan adanya keberagaman di negara Indonesia. Selain perbedaan suku bangsa tadi, di Indonesia juga banyak lagi keberagaman yang ada. Salah satunya bahasa daerah, ya. Bahasa daerahnya juga sangat banyak sekali. Setiap bahasa daerah itu memiliki ciri khas tersendiri sesuai daerah yang bersangkutan. Tapi
tapi seluruh masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, meskipun begitu ya, meskipun banyak sekali keberagaman yang ada di negara kita, baik itu suku, bahasa, agama, ciri fisik, budaya, kebiasaan lainnya, tapi kita tetap harus menjaga kerukunan hidup dan saling menghargai dan bertoleransi dan tetap hidup berdampingan sehingga negara kita akan menjadi tentram, damai, dan aman sejahtera. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak ibu minta cobalah anak-anak cari tahu ya, sesuai dengan wilayah tempat kita tinggal, apa saja suku yang terdapat di daerah Riau dan bahasa yang digunakan di daerah Riau, kemudian bisa juga lagu daerah yang ada di daerah Riau. Silahkan anak-anak cari tahu dan kita akan diskusikan pada kesempatan tatap layar atau Zoom berikutnya. Oke, Ibu harap anak-anak tetap jaga semangatnya belajar dari rumah karena ini sudah semester 2 dan ini harus benar-benar dipertahankan semangatnya, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap terapkan 3M ya, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari keramaian. Terima kasih karena sudah menyimak video Ibu sampai selesai. Ibu harap anak-anak tetap kumpulkan tugas sesuai waktu yang sudah ditentukan dan jangan menumpuk tugas yang dibagikan setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.